Peraduan Cinta Malika oleh Fujika. Episode 2. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Jamila, mari makan bersama. Kamu juga, Malika. Ajak paman, kemudian meninggalkan kami. Tidak seperti biasanya, ini adalah pertama kali paman mengajak kami makan bersama. Aku dan ibu saling tatap, namun tak mengatakan apapun. Kami sibuk dengan pemikiran masing-masing. Apa Tante Marwa sudah menerima kami? Pikirku. Aku bersyukur jika memang seperti itu adanya. Artinya, ibu tidak perlu lagi merasa tidak nyaman berada di rumah ini. Aku tidak mementingkan kenyamananku. Aku hanya mengkhawatirkan perasaan ibu. Apapun tidak masalah bagiku. Yang penting ibu senang. Itu adalah prinsipku. Ibu meraih tanganku, mengajakku ke meja makan. Sesampai di sana, aku heran sebab hanya ada paman yang duduk di sana. Kemana Tante Marwa dan Kak Sinta? Duduklah, seru paman ramah. Aku melirik ibu dan ibu mengangguk sekali kepadaku. Tak ada perbincangan yang menyalahi makan kami bertiga. Hanya ada suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring makan kami. Kamu istirahatlah, Malika. Aku ingin mengajak ibumu berbincang-bincang. Kalimat pertama yang aku dengar setelah kami makan malam. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan ucapan pamanku. Malika. Aku terkejut, tiba-tiba Tante Marwa menyapaku. Jelas ini pertama kali. Dan kulihat Tante Marwa tersenyum padaku. Tadi paman, sekarang Tante Marwa. Ada apa dengan mereka? Apa Tante salah minum obat? Tentu saja pertanyaan ini kuucapkan dalam hati. Aku semakin berpikir, pasti ada sesuatu, dan ini membuatku curiga. Iya Tante, ada apa? Tanyaku sopan. Tidak ada, bagaimana pekerjaan kamu di toko Ibu Sabrina? Tumben sekali Tante Marwa menanyakan pekerjaanku. Benar-benar aneh. Tante Marwa memang mengenal Ibu Sabrina, tapi hanya sekedar kenal, karena Tante Marwa sering memesan bunga di sana untuk dihadiahkan ke teman atau kolega bisnis paman. Alhamdulillah, lancar Tante. Jawabku singkat. Ya sudah, kamu istirahatlah, ucap Tante Marwa sebelum meninggalkanku. Meskipun Tante Marwa tersenyum padaku, tapi senyumnya itu malah membuatku ngeri. Aku yakin sekali jika Tante Marwa memiliki maksud lain. Akan tetapi, aku tidak mempunyai keberanian untuk menanyakannya. Kini Ibu Jamila dan Pak Juna duduk di ruang keluarga. Sengaja Pak Juna mengajak Ibu Jamila ke ruangan itu untuk membahas hal yang sangat penting. Mila, ada yang ingin Mas bicarakan. Pak Juna memulai obrolannya, sedang Ibu Jamila dengan serius memperhatikannya. Mas berharap kamu bersedia mengabulkan permintaan Mas ini. Lanjut Pak Juna. Permintaan apa itu Mas? Tanya Ibu Jamila tenang. Tidak lama lagi Pak Nugroho dan keluarganya akan datang membahas perjodohan putranya dengan Sinta. Kamu pasti tidak mengenal Pak Nugroho. Beliau adalah orang yang menyokong bisnisku selama ini. Dan Mas pernah menyepakati satu persyaratan darinya agar tetap mau memodali bisnisku hingga sekarang ini. Terang Pak Juna lalu menghela nafas. Namun, aku tidak menyangka musibah datang menimpa aku. Lanjutnya, apa maksud Mas? Tanya Ibu Jamila mengernyit. Sinta hamil, dan Pak Nugroho tidak mungkin sudi menerima Sinta untuk menjadi menantu dalam keadaan berbadan dua. Beber Pak Juna. Ibu Jamila menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena terkejut mendengar ucapan Pak Juna. Lalu apa rencana Mas? Tanya Ibu Jamila setelah merasa tenang. Pak Juna menatap Ibu Jamila lekat. Mas mohon bantu Mas, hanya kamu yang bisa menolong Mas. Tintanya memelas. Apa yang bisa aku lakukan untuk Mas? Tanya Ibu Jamila tanpa curiga sedikit pun. Biarlah Malika yang menggantikan posisi Sinta untuk menikah dengan putra Pak Nugroho. Apa Mas? Mas minta Malika menikah dengan putra teman Mas itu? Malika masih kecil Mas, Malika belum tahu apa-apa. Lagi pula, Malika masih harus mengejar cita-citanya. Ibu Jamila tidak menyangka kakaknya itu tega mendorong keponakannya sebagai pengganti putrinya. Tapi Mila, hanya Malika yang bisa menggantikan Sinta. Kalau tidak, maka Pak Nugroho akan menarik semua investasinya dari perusahaan Mas. Perusahaan Mas masih perusahaan kecil, masih membutuhkan suntikan dana. Jelas Pak Juna berharap tanpa merasa berdosa sama sekali. Tidak Mas, Mila keberatan. Tolak Ibu Jamila dengan tegas. Mas mohon Mila,
Hanya ini jalan satu-satunya. Setega itu Mas terhadap Malika. Malika putri aku, Mas, anak kandungku, keponakan Mas sendiri. Mbak mohon Mila. Tiba-tiba Ibu Marwah datang dan duduk di samping Ibu Jamila. Ibu Jamila menatap Ibu Marwah dalam. Tumben, Mbak Marwah merendah di hadapanku. Biasanya dia sangat cuek dan bahkan terkesan membenciku. Aku yakin ini pasti ide Mbak Marwah. Pasti dia mengumpulkan Mas Juna agar mendorong Malika sebagai pengganti. Dasar licik. Tapi aku bisa apa? Aku juga tidak mungkin membiarkan perusahaan yang susah payah Mas Juna rintis jadi hancur. Mas Juna adalah saudaraku satu-satunya. Dia juga sudah banyak membantuku selama ini. Batin Ibu Jamila. Mbak mohon, tolong keluarga kami Mila. Tolong perusahaan Mas Juna. Apa kamu tega membiarkan kami jadi gelandangan? Tidak kan? Jadi Mbak mohon padamu Mila, biarkan Malika yang menggantikan Sinta untuk menikah. Tolong Mbak Mila. Mbak tidak mau hidup susah lagi. Mbak tidak mau hidup miskin lagi. Kasihan Sinta kalau sampai kami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Mohon Ibu Marwah yang bersimpuh di kaki Ibu Jamila dengan bersimbah air mata. Kasihan Mbak Marwah, dia rela menyentuh kakiku untuk memohon demi keluarganya. Ini pasti sulit untuk dia terima. Apalagi ini demi Mas Juna juga. Semoga Mbak Marwah dan Sinta mengambil hikmah dari peristiwa ini. Gumam Ibu Jamila dalam hati. Baiklah, aku akan mencoba membujuk Malika. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau Malika setuju, maka aku pun akan setuju. Tapi kalau Malika menolak, maka aku hanya bisa mengikuti keinginannya saja. Ujar Ibu Jamilah. Sungguh berat Ibu Jamilah mengambil keputusan itu. Jauh dalam lubuk hatinya, sangat tidak rela jika harus membicarakan pernikahan di usia putrinya yang masih sangat muda itu. Benarkah kamu setuju, Mila? Tanya Pak Juna girang. Seketika Ibu Marwah bangkit dan duduk kembali di samping Ibu Jamilah. Air matanya yang tadi menggenang, kini tiada lagi. Apa kamu sungguh akan membujuk Malika? Tanya Ibu Marwah memegang lengan Ibu Jamila. Tolong Mila, buat Malika setuju ya, minta Ibu Marwah. Ibu Jamila hanya menatap lurus ke depan, pikirannya saat ini benar-benar kalul. Lagian, aku yakin kalau Malika menikah dengan putra Pak Nugroho, dia pasti bisa hidup senang. Secara kan, Pak Nugroho hartanya banyak, dia kan kaya raya, Malika pasti bahagia. Jadi kamu tenang saja Mila, ya kan Mas? Sontak Ibu Marwah mendapat pelorotan tajam dari Ibu Jamila. Putriku bukan gadis yang gila harta. Harta bisa kami cari, tapi kebahagiaan putriku adalah harga mati. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Tegas Ibu Jamila. Maksudku bukan... Aku lelah Mas, aku ingin istirahat. Ibu Jamila memotong ucapan Ibu Marwah, kemudian meninggalkan pasangan suami istri itu dengan sedikit dongkol. Dasar miskin, tidak tahu diuntung. Syukur-syukur Malika bisa menikah dengan keluarga kaya. Umpat Ibu Marwah setelah Ibu Jamila menghilang di balik dinding. Dukung terus channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. See you next video.